Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Ostriadi, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN Gelombang 1 Angkatan 8 Kelompok 2. Nah, video learning journal hari ini, agenda ketiga hari keempat, yang dibawakan oleh Bapak Nandang Isnandar berfokus pada Smart ASN, yaitu literasi digital dan pilar literasi digital. Nah, literasi digital ini adalah kemampuan dan pengetahuan individu dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media digital, untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi secara efektif dan bijaksana. Kemudian, transformasi digital nasional di Indonesia, yang kondisinya bisa dibilang masih kurang baik. Terdapat beberapa kendala yang dialami tiap daerah, seperti dari sisi pembangunan infrastruktur digital yang ada yang masih rendah dan ada juga yang belum rata. Kemudian masih adanya keterbatasan kemampuan maupun kualitas SDM-nya dalam pemanfaatan digital. Dan juga ada yang sudah memiliki infrastruktur digital namun masih belum dimanfaatkan atau belum produktif. Nah, kemudian transformasi digital ini perlu dijadikan perhatian lebih lanjut karena transformasi digital ini dapat menjadi penunjang Indonesia untuk dapat bersaing secara global. Tentunya perlu peran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur digital dan juga pengelolaan SDM warga negaranya. Penegakan juga terkait literasi digital. Nah, selain itu, kita sebagai warga negara juga perlu adaptif dan terus meningkatkan kompetensi digital, literasi digital, agar dapat terwujudnya transformasi digital di Indonesia ini. Selanjutnya ada pilar literasi digital, di mana di dalamnya meliputi digital skill atau kecakapan digital, digital etik atau etika digital, digital safety atau keamanan, dan digital culture atau budaya. Nah, yang pertama ada digital skill atau kecakapan digital, yaitu kemampuan teknis dalam penggunaan digital, aplikasi, dan layanan online, seperti penguasaan penggunaan aplikasi atau perangkat laptop dan lain-lain. Yang kedua adalah digital etik, yaitu bagaimana menjaga perilaku etis saat menggunakan teknologi, termasuk dalam berinteraksi di media sosial. Contohnya seperti tidak menyebarkan hoax, menjaga privasi masing-masing, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah digital safety, yaitu kemampuan menjaga keamanan data pribadi dan privasi serta menghindari ancaman digital seperti penipuan dan kejahatan cyber seperti penggunaan password yang kuat, monitoring sistem secara berkala, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada digital culture atau budaya digital, yaitu pemahaman mengenai budaya digital dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana teknologi mempengaruhi cara orang berinteraksi. Nah, seperti contohnya menggunakan media digital untuk kolaborasi, saling menghormati di ruang digital, dan masih banyak lagi. Selain materi tersebut juga dibahas terkait hasil tugas kelompok mengenai satu penggunaan aplikasi di lingkungan ATR BPN ini, yaitu yang dibahas adalah e-office dan aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, aplikasi e-office ini merupakan aplikasi atau sistem yang digunakan Kementerian ATR BPN untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran secara elektronik. Dan untuk aplikasi Sentuh Tanahku ini merupakan aplikasi resmi dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi bidang tanah, melihat proses berkas, dan melakukan pengaduan secara online tentunya. Nah, tentunya kedua aplikasi ini dibahas oleh kedua kelompok dengan mengaitkan pada implementasi Smart ASN dan juga 4 pilar digital. Nah, selanjutnya pada video ini saya juga akan menunjukkan penggunaan satu aplikasi di Kementerian ATR BPN. Selamat menyaksikan. BPSDM ATR BPN dapat diakses melalui website ppsdm.atrbpn.go.id, merupakan portal LMS atau Learning Management System resmi milik Kementerian ATR BPN yang digunakan sebagai platform pembelajaran dan pengelolaan berbagai program pengembangan SDM. Berbagai fitur yang dapat dimanfaatkan ASN Kementerian ATR BPN untuk menunjang dan meningkatkan kompetensi masing-masing ASN, antara lain ada pelatihan, MOOC, micro-learning, webinar nasional, seminar, coaching klinik, dan masih banyak lagi. Tentunya semua ini saling terintegrasi dan dapat disesuaikan dengan tugas dan fungsi jabatan masing-masing.
Pengimplementasiannya dalam 4 pilar literasi sebagai berikut. Yang pertama adalah digital skill atau kecakapan digital, di mana penggunaan website BPSDM ATR BPN ini melatih dan membiasakan para ASN dalam penggunaan platform digital, serta peningkatan dalam keterampilan dan memanfaatkan fitur di dalamnya. Yang kedua adalah digital ethic atau etika digital. Penggunaan website BPSDM ATR BPN ini mendorong ASN untuk melakukan pelatihan secara tertib dan jujur sesuai dengan tata tertib digital seperti dilarang plagiarisme dan manipulasi. Yang ketiga adalah digital safety atau keamanan digital. Dalam website BPSDM ATR BPN ini juga selalu menghimbau untuk menjaga keamanan akun dengan rutin mengganti password akun. Selain itu, aplikasi ini juga dirancang dengan login dan enkripsi data untuk melindungi informasi pribadi dan hasil evaluasi peserta, sehingga akun peserta akan terjamin keamanannya. Yang keempat dan yang terakhir adalah digital culture atau budaya digital. Penggunaan website ATR BPN ini juga sebagai pembiasaan ASN jika dalam peningkatan kompetensi itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, secara hybrid atau digital. Hal ini juga menunjang budaya kerja modern di birokrasi saat ini. Penggunaan aplikasi LMS BPSDM ATR BPN ini menghasilkan output menjadikan ASN yang berdaya saing tinggi, melaksanakan tugas dengan penuh integritas, serta berkualitas dan berkompeten, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima untuk publik, bangsa, dan negara sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran seorang ASN. Sekian video learning journal ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.